Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara botak yang terlihat kelelahan. Pria ini ternyata sedang pergi berlibur bersama keluarganya. Sembari membawa kedua anaknya, ia akan pergi ke pedalaman Amerika untuk menginap ke rumah pamannya. Di mana selama perjalanan ini, si istrilah yang selalu menyetir. Bukan tanpa alasan, pria botak bernama Mickey itu baru saja pulang dari pelepasannya sebagai tentara. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah sang paman. Rumah yang berada di tengah hutan ini tidak menjadi tujuan berlibur yang menyenangkan bagi kedua anaknya, terutama bagi si anak perempuan yang bernama Jen. Dan belum selesai mengurusi Jen, si istri yang bernama Sophie langsung dibuat terkejut dengan kondisi rumah yang berantakan. Seolah-olah tempat ini sengaja dibiarkan kotor seperti itu. Namun, Mickey tetap berusaha untuk membuat liburan keluarganya menjadi positif. Ia memberi tanggapan lain sembari mengatakan bahwa sang paman baru saja mabuk berat. Lalu, anak laki-laki bernama Jack pun mulai mengajak kakaknya untuk masuk. Tapi baru saja masuk, mereka udah disambut oleh bau busuk. Mereka pun menganggap bau itu berasal dari sampah makanan yang berserakan. Nah, di sini Jen cukup bangga dengan silsilah keluarganya. Karena ternyata bukan hanya sang ayah yang menjadi tentara, tapi kakek beserta kakek buyutnya juga memiliki darah tentara. Hal itu dibuktikan dari beberapa pajangan serta peninggalan yang ada di rumah tersebut. Bahkan paman mereka sendiri yang tinggal di rumah ini merupakan seorang tentara. Dari tekad yang mendarah daging itulah, Mickey pun berhasil termotivasi dan ia bukan lagi tentara biasa. Melainkan Mickey adalah pensiunan Kopassus yang begitu ditakuti 9 negara besar. Tak heran selama ada sang bapak, Jen tak bisa diganggu oleh laki-laki lain. Namun malamnya, Jen terus mengeluh bahwa ia tak suka untuk berlibur di sini. Terlepas dari itu, Mickey terus mengingatkan kedua anaknya untuk tetap bersyukur. Ya, di sisi ini Mickey sadar bahwa memang kedua anaknya telah mengharapkan untuk berlibur ke pantai ataupun gunung. Tapi untuk sekarang, Mickey yang baru pensiun pun akan fokus dulu untuk menghormati silsilah keluarganya. Baik sang ayah maupun sang kakek. Mereka berdua dimakamkan secara sederhana tanpa ada penghormatan sama sekali. Ketika siang, ia pun sengaja memberi pengalaman berbeda bagi Sophie untuk belajar menembak. Tapi di sini Mickey nggak sadar ada yang memantau mereka sedari tadi. Di mana Mickey hanya fokus untuk memberi arahan kepada Jack sembari bermesraan dengan sang istri. Ya, bagi Mickey sendiri, kapan lagi bisa melihat tawa dari keluarganya? Meski di ujung Jen merasa tak tertarik untuk menembak. Ia pun masih ngambek dan berujung Jen segera meluapkan rasa kecewanya. Ia bahkan berani membentak sang ibu yang berusaha untuk menenangkannya. Ketika malam, Jack bingung kenapa TV yang tersedia tak bisa dinyalakan. Sudah diotak-atik sana-sini, Mickey pun mau gak mau harus turun tangan. Namun aneh, kedua anaknya malah disuruh pergi serta masuk ke kamar. Dan ternyata itu bukanlah TV, melainkan sebuah brankas yang menyimpan tas-tas rahasia. Di mana tas itu berisikan seluruh harta serta surat-surat berharga sejak Perang Dunia Kedua. Yang tentulah hal ini sengaja ditutupi oleh keluarganya Mickey. Tapi tiba-tiba, Jack yang berada di kamar seperti melihat sesuatu di bawah kolong. Dari situ ia pun bergegas untuk memberitahu ayahnya. Di mana setelah diperiksa ke dalam kamar, Mickey terkejut setengah mati. Karena ternyata pamannya telah tewas entah dari kapan. Ya, secepat mungkin ia menyuruh keluarganya untuk pergi dari rumah ini. Namun sayang, ajakan itu sudahlah terlambat, di mana sebuah mobil terlihat muncul dari ujung sana. Sontak, mereka semua pun harus masuk lagi ke dalam rumah. Mickey tetap menyuruh keluarganya berada di dalam sini sembari menunggu kepergian dari mobil itu. Kemudian pagi pun tiba. Sepanjang malam Sophie bersama Mickey tak bisa tidur. Dan sialnya, bukannya semakin aman, rumah mereka terus didatangi lagi oleh sebuah mobil. Atas apa yang dilihat, Mickey sendiri tak ingin membangunkan kedua anaknya.
Ia benar-benar memasang badan untuk keluar dan mencari tahu siapa yang datang. Dan ternyata mobil-mobil itu diisi oleh 12 orang tentara yang sempat menjadi satu tim dengan Mikey ketika perang. Bermaksud mengingatkan, 12 tentara yang datang itu hanya menginginkan satu hal, di mana mereka sudah terlebih dahulu ke sini demi mencari harta serta peninggalan keluarga dari Mickey. Atas kejelasan dari kehadiran mereka itulah, Mickey bersama Sophie harus mencari rencana baru. Mereka tak bisa pergi dari rumah ini dengan mobil karena seluruh sudut telah dijaga. Apabila mereka tetap nekat untuk keluar, maka nyawa sekeluarga menjadi taruhannya. Dengan begitu, Mikey pun harus memutar otak. Hingga tiba saatnya, Mikey melihat ada satu tentara yang terlihat lalai. Dan atas kesempatan itu, ia segera mengeluarkan keluarganya sembari membawa kedua tas. Liburan Mickey bersama keluarga benar-benar dibuat hancur dalam seketika. Bukan lagi mencari kesenangan, kini mereka harus terus bertahan tanpa bisa keluar dari wilayah tersebut. Dan mau tak mau, hutan adalah satu-satunya tempat yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Tanpa ragu, Jack dan Sophie terus dibimbing oleh Mikey yang selalu membuka jalan. Di lain situasi, kedua belas tentara tak sadar sama sekali bahwa Mikey telah kabur, di mana kesadaran itu baru saja mereka dapat setelah waktu telah berlalu selama 1 jam. Dengan selisih waktu sepanjang itu, jelas Mikey bersama keluarga udah jauh berkelana di dalam hutan. Bukan tanpa tujuan, mereka justru tak sengaja menemukan sebuah spot yang bisa digunakan untuk istirahat. Spot ini pun cukup strategis, sampai-sampai Mickey sengaja mengubur juga kedua tas yang ia bawa. Ibarat menaruh jarum di atas jerami, ya itulah yang diusahakan oleh Mikey. Dan seketika para tentara junior yang ingin memburu Mikey langsung mengadakan rapat. Mereka membagi tugas satu sama lain di mana pemburuan akan dilakukan di dalam hutan. Dari parasnya, bisa dilihat bahwa mereka cukup terlatih juga di atas lapangan. Jadi meskipun junior, sifat licik dari mereka harus diwaspadai juga. Namun ketika Mikey melihat rapat itu, ia pun dibuat sadar dengan seorang prajurit yang sengaja ditodong. Ternyata, prajurit tersebut sempat melawan perintah dari si gondrong yang mengetuai kelompok ini. Awalnya sih dikira bercanda ya, terlebih semua prajurit hanya mengira itu adalah gertak sambal. Namun ketika situasi mereda, seorang tentara beruban langsung menusuk prajurit itu. Tak main-main, prajurit tersebut langsung dibuat tewas. Sembari disaksikan oleh tentara yang lain, kini mereka semua tak bisa lagi macam-macam. Apabila ada yang membangkang, maka jawabannya sudah jelas. No mercy, no respect, no kecot, no tawar-menawar. Disiplin atas perintah adalah komitmen utama. Lalu, Mikey pun terus memberitahu kepada keluarganya bahwa mereka belum bisa pulang ke rumah. Mikey nggak bisa membiarkan para tentara itu bertindak seenak jidat. Mikey paham betul apa yang diajarkan oleh kakek beserta ayahnya. Melawan adalah satu-satunya untuk menang. Dan dengan beranjak seorang diri, Mikey akan menghabisi mereka satu persatu secara bersih. Di mana di saat yang sama, ke-10 tentara yang tersisa mulai patroli di dalam hutan. Mereka berpencar ke berbagai penjuru demi menemui Mikey. Kalaupun Mikey tidak didapat, maka keluarganya pun tak apa. Ya, kalau udah kayak begini, ruang gerak Mikey akan semakin menipis. Ia tak bisa melangkah secara sembarangan, yang mana sampai satu ketika, Mikey mulai mendekati seorang tentara. Kemampuan kamuflasenya benar-benar sempurna, yang berujung tentara itu pun harus tewas. Dan dalam sekejap, komunikasi radio mulai dilangsungkan. Tapi Mikey nggak mau diam begitu aja, di mana ia pun berniat merespon sembari berkata ada 10 orang lagi yang tersisa dan siap untuk dihabisi. Di sisi lain, Jack berniat pergi menyusul ayahnya. Baru saja latihan menembak 1 kali, Sophie dibuat capek dengan keinginan sang anak yang udah sok jago. Tapi beruntung Mikey telah kembali dan niatan Jack langsung batal. Ketika malam berlangsung, Mikey pun membiarkan keluarganya untuk tidur. Tapi tak lama kemudian, mereka semua harus terbangun karena memang hati tidaklah tenang. Mikey sendiri kembali berkeliaran di dalam hutan demi melanjutkan pemburuannya. Sedangkan kedua anak udah pada panik setengah mati. Jack memutuskan untuk pergi, sementara itu Jen terus cemas dengan ayahnya. Tapi Jen gak tahu aja bahwa ayahnya udah bergerak seperti assassin. Sementara itu, Sophie sendiri gak bisa melarang lagi kepergian Jack.
Jack mengira bahwa ayahnya akan tumbang, tapi nyatanya dengan pergerakan yang sunyi dan senyap, kematian seorang prajurit kembali terjadi. Di mana saat pagi, kelompok si gondrong langsung diberi kode oleh Mikey. Kode bukan sembarang kode, mereka semua dibuat gentar dengan penemuan mayat dari prajurit yang semalam. Terlebih tepat di dadanya tergores angka 9 yang menandakan tersisa 9 orang lagi. Dengan begini, si gondrong merasa tertantang untuk memburu Mikey. Di samping itu, Jack sendiri sudahlah berpisah dengan keluarganya, di mana Mikey tak menyadari hal tersebut. Satu-satunya hal yang Mikey sadari adalah sebuah kejadian perih yang ia ingat ketika perang di Afghanistan. Pada waktu itu, kelompoknya begitu tergiur untuk membabat habis setiap warga sipil yang tak bersalah. Satu persatu dihabisi dan menyisakan seorang ibu. Namun, Mikey pun gak mau tinggal diam. Seorang diri, Mikey menantang timnya untuk melepaskan ibu itu. Tapi apa yang diusahakan Mikey malah ditantang balik. Ia pun sudah dianggap musuh, yang mau tak mau Mikey harus melawan juga. Dari sini Mikey sadar bahwa manusia tetaplah manusia. Mau seberapa mulia tugas mereka, sifat bengis tetaplah terbawa. Yang alhasil pada waktu itu Mikey sudah dianggap berkhianat dan nyawa si ibu harus hilang begitu aja. Dengan memori itulah Mikey nggak akan memberi respek sama sekali. Nggak apa-apa mereka datang beramai-ramai, tapi cukup dengan satu gerakan saja seorang prajurit kembali didapat. Mikey sendiri merasa seperti sedang bermain dengan boneka. Bahkan kedatangan prajurit lain membuat Mikey semakin senang untuk menjadikan prajurit itu sebagai tameng. Ya, untuk posisi ini, Mikey sudah menghitung bahwa ia bisa mendapat 2 mangsa sekaligus. Cukup dengan menghindar beberapa pohon, Mikey pun berhasil membokongi prajurit itu. Yang alhasil, tanpa disadari, ia sudah menang 1 langkah. Hebatnya, Mikey nggak mau pakai senjata untuk melawan prajurit wanita. Meski ototnya bukan seperti seorang wanita, Mikey tetap mengutamakan respek kepada orang tersebut. Dan alhasil kematian wanita itu harus terjadi juga karena faktor alam. Sontak, dari situlah kelompok si gondrong kembali dibuat gentar. Mereka tahu bahwa musuh yang dihadapi bukanlah sembarang tentara. Di mana kali ini kode yang diberikan menunjukkan angka 7 alias tersisa 7 orang lagi. Beberapa waktu setelahnya, pemburuan terus berlanjut. Namun beruntung keberadaan Jack berhasil disadari oleh Mikey. Setelah diselamatkan oleh sang ayah, Jack pun segera disuruh untuk mengalihkan perhatian salah seorang prajurit. Dengan begitu, cepat atau lambat, 2 prajurit akan ditumbangkan juga oleh Mikey. Dan benar saja, Mikey segera fokus dengan 1 prajurit yang pelangak-pelongo di sekitaran danau. Dan ia tak sadar bahwa pensiunan Kopassus sedang berkamuflase di dalam air. Alhasil, dengan memanfaatkan kelengahan yang sama, Mikey langsung bertindak dengan penuh kasih sayang. Ia memilih untuk ngefur serta memberikan kesempatan bagi prajurit itu. Ibarat mau tusuk, ya silahkan aja. Tapi jangan lupa, apabila sudah puas, maka bolehlah untuk gantian. Sayangnya, cukup dengan 1 gerakan, nyawa prajurit tersebut udah melayang. Selepas dari itu, Mikey yang gak enak hati pun segera mengambil beberapa senjata serta pergi untuk mencari anaknya. Di sisi lain, Jane bersama Sophie mulai berkeliling. Begitupun dengan Jack yang merasa terpojok. Sialnya, Jane dan sang ibu harus disergap dalam sekejap. Hal yang sama turut terjadi kepada Jack yang gak bisa melawan sama sekali. Kedua momen yang sama ini membuat keadaan semakin memburuk. Mau tak mau, Mikey harus dibuat mengalah oleh keadaan. Ya, sembari mendengar dan melihat langsung derita keluarganya, darah Mikey semakin mendidih. Terlebih godaan si gondrong yang berniat macam-macam mulai terdengar. Alhasil, 1 prajurit harus menjadi korban. Di sini, Sophie terkejut karena ada 1 tentara yang tak setuju dengan si gondrong. Namun sayang, tentara itu harus dibunuh begitu aja seolah tak berarti. Sedangkan Mikey yang udah mendidih pun segera memberitahu untuk menunggu kedatangannya. Tapi para tentara nggak tahu diri malah cuek aja dan berbuat seenak jidat kepada istri maupun anaknya Mikey. Di mana Mikey hanya bisa meluapkan emosinya tepat di depan mata dari anak laki-lakinya. Ya, kalau udah kayak begini wajar aja Mikey mulai mendidih. Udah liburan kacau, keluarga pun disentuh-sentuh.
Alhasil perburuan cepat segera dilancarkan. Ibarat berada di medan perang, 2 orang prajurit kembali ditumbangkan dalam sekejap. Dan pada akhirnya Mikey pun tiba di rumah dari sang paman. Dari situ si Gondrong heran dengan kecepatan Mikey untuk bisa menghampirinya. Yang mana Sophie bersama Jane segera diperlihatkan. Di sini juga terjadi proses tawar-menawar, yang mana Mikey pun berkata bahwa ia akan memberitahu lokasi dari tas yang ia simpan. Namun hanya ada 1 orang yang boleh dilepas, di mana Mikey dipaksa memilih dan ia segera memilih Sophie. Dengan begitu Jane sendiri masih disandra. Namun Mikey tetap bersikap tenang dan ia menyuruh Sophie untuk menemui Jack di tempat peristirahatan awal. Ya, atas situasi itulah, mau tak mau, Mikey harus berusaha menuruti seluruh keinginan dari si Gondrong. Ia dipaksa memberitahu di mana lokasi utama dari tas-tas tersebut. Dan dengan berjalan ke dalam hutan, Mikey terus disiksa serta disiksa. Sementara itu Jane dibawa masuk ke dalam rumah serta digoda terus oleh si Gondrong. Parahnya, si Gondrong bertanya apakah Jane masih PW atau tidak. Jika masih PW, ia sangat ingin mencicipinya. Sontak, Jane hanya bisa terdiam bisu. Di samping itu, Mikey telah membongkar tas-tas yang ia sembunyikan. Dan sekejap perlawanan pun segera dilakukan. Ia nggak mau memberi begitu aja, di mana si tentara uban merasa tertantang. Kalau diingat, tentara uban ini adalah salah satu orang dari kerabat Mike ketika menjalani misi di Afghanistan. Pada posisi yang sama, Jane memberi izin kepada si Gondrong untuk berbuat. Tapi dalam 2 detik itulah, Mikey berhasil membalikkan keadaan. Kecerdasan dan tekad yang didapat secara turun-temurun benar-benar membuahkan hasil. Dan seketika nggak ada kata sabar bagi Mikey. Ia pun langsung menginjak-injak tentara itu selayaknya sampah yang tak berguna. Dimana setelah berulang-ulang diinjak, pada akhirnya Mikey mulai merasa lega. Di sisi lain, Jane sendiri berhasil mengerjai si Gondrong. Si Gondrong yang merasa nanggung langsung berusaha untuk mengejar. Dan baru saja beberapa langkah, pelarian Jane harus sia-sia. Dan disinilah sekali lagi Mikey harus mengalah dengan keadaan. Namun si Gondrong berusaha untuk mengimbangi Mikey. Ia benar-benar memberi pelajaran kepada Jane dengan tangan kosong. Yang pada akhirnya Mikey nggak bisa tinggal diam dan adu jantan harus terjadi. Pensiunan Kopassus melawan Mamang Cilok. Dari peringainya sih udah jelas ya yang menang siapa. Tapi di sini Mikey kebanyakan ngefur sampai-sampai ia lupa diri. Dan bahkan di posisi itu Mikey nyaris dibuat sekarat. Mau tak mau, ujungnya Mike pun hanya bisa pasrah ketika ia akan ditembak. Dan setelah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba saja si Gondrong mulai bergetar. Di mana ternyata Sophie sudah menembak dadanya dari belakang. Dan alhasil aksi penyelesaian langsung dituntaskan oleh Mikey. Ya, untungnya Jane hanya mengalami syok sesaat. Sementara itu tak ada lagi musuh yang tersisa. Dan setelah peristiwa tersebutlah, momen penghormatan terakhir segera diberikan kepada sang paman yang telah tewas. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Mikey, tapi yang jelas ia berhasil berkumpul lagi bersama keluarganya secara utuh. Dan selain itu, peninggalan keluarganya pun masih terjaga dengan aman tanpa tersentuh sama sekali. Ya, siapa sangka berantaknya meja makan benar-benar menandakan betapa berantakannya liburan dari keluarga ini. Bukan liburan biasa, keluarganya Mikey benar-benar mendapatkan pengalaman berharga dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film yang satu ini. So, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nani cabut dulu. Dadah.